Bapak Mama yang diberkati Tuhan pada pagi ini, biarlah kita memberikan keluasan roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita tinggalkan semua pikiran-pikiran kita yang di rumah. Kita mengakhiri di sini dan kita memberikan diri kita supaya kuasa Tuhan melawat kita. Tuhan ambil bagian di dalam hidup kita. Saya pada pagi ini tidak berbicara lain dari lain, tapi tetap kita berbicara tentang mari kita pergi ke Bethlehem sesuai dengan judul yang berlaku, sesuai dengan yang diberikan PGI dan KWI nasional. Maka kita tetap memegang akan berita tentang Bethlehem. Ada kekayaan-kekayaan yang banyak di dalam Bethlehem. Maka itu saya memohon di hadirat Tuhan di hari ini, biarlah kita terima dengan tenang firman Tuhan yang kita akan dengar pada saat ini, yang terambil dari Lukas 2. Lukas 2 tidak asing lagi bagi kita. Lukas 2 ayat berapa? 14 dan 15. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, saya mau kita dan masuk dalam perenungan tentang mari kita pergi ke Bethlehem. Apa yang ada di dalam Bethlehem? Kalau hidup kita ini yang sangat mengerikan di dalam kehidupan kita ini, jikalau kita tidak mengerti tentang makna daripada hidup itu sendiri, akibat orang tidak mengerti tentang makna kehidupan orang-orang itu, maka tidak sedikit yang gantung diri, tidak sedikit yang frustrasi, tidak sedikit yang bunuh diri, karena memang mereka tidak mengerti tentang makna dari kehidupan itu sendiri. Maka itu jangan heran jawabannya itu, karena mereka tidak mengerti makna dari kehidupan, karena kehidupan itu sebenarnya indah. Kehidupan itu indah, tapi karena terbatas pemahaman, maka mereka gantung diri, minum mabok, narkoba, dan lain sebagainya. Bapak Mama yang diberkati, bahwa kekristenan juga demikian adanya. Jikalau kita tidak mengerti, tidak memaknai tentang makna Natal, kekristenan ini, maka Natal itu tidak berarti sama sekali. Baju-baju baru juga tidak ada arti sama sekali. Maka itu marilah lewat kesempatan ini kita mau memaknai tentang makna Natal. Makna Natal itu bukan merupakan sebuah kue-kue pohon Natal yang kita datang lihat, atau aksesoris ornamen-ornamen seperti ini. Memang kelihatan indah dipandang. Banyak orang yang datang ke dalam kehidupan Natal bersama hanya melihat hal-hal yang indah-indah ini, dan sebentar dia orang selfie di pohon Natal, dan sebentar mereka pulang dan berkata, ini foto yang diberikan, kirim ke WA, selamat masuk Natal, selamat merayakan Natal, selamat merayakan Natal. Ya, tidak salah kalau kita foto di pohon Natal, bagus. Tetapi jangan kita jadikan Natal itu sebagai tontonan melulu. Jangan kita jadikan tontonan yang membuat kita kehilangan arti makna Natal yang sebenarnya. Mungkinkah kita datang ke gereja, tidak ada yang berjumpa betul-betul dengan sang bayi Natal, dengan datang merenungkan. Dia hanya datang untuk melihat. Tetapi kalau akibat
akibat daripada melihat tontonan-tontonan yang dilihat yang gagal-gagal, dia akan mengoreksi panitia-panitia. Kasihan panitia sudah kerja. Makanan itu terlalu enak ini tahun. Yang tahun lalu tidak enak itu. Tidak enak itu. Acara ini gini. Karena apa? Fokusnya kepada acara. Tapi dia tidak memaknai tentang apa? Makna Natal itu sendiri. Bukan sekedar tontonan, tetapi yang lebih jauh yang Tuhan inginkan, bahwa Natal itu sebagai tuntunan akan Roh Kudus. Karena di dalam Lukas 1 ayat 35, kandungan yang dikandung itu adalah oleh Roh Kudus. Maria katakan ayat 38, dia katakan, jadilah menurut apa katamu. Mengalir bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang sesungguhnya kehadiran di dalam Natal itu sendiri. Amin. Kehadiran Natal itu harus ada tuntunan Roh Kudus yang menuntun kita berjumpa dengan sang bayi itu. Sang juru selamat itu, saya katakan sang bayi. Sang bayi. Tapi bagi saya, Natal, bicara tentang Natal, tidak terlepas daripada berbicara tentang salib Yesus. Amin. Berbicara tentang kematian, tentang kelahiran Kristus di Bethlehem, tidak terlepas daripada berbicara tentang kematian. Berbicara tentang kematian tidak terlepas daripada berbicara tentang Kristus yang telah bangkit. Berbicara tentang Kristus yang telah bangkit tidak terlepas berbicara kita kehidupan kelahiran kembali. Kita dilahirkan kembali. Maka itu satu paket dia. Maka itu kita bukan bertemu dengan bayi hari-hari ini, tapi kita bertemu dengan Sang Juru Selamat. Amin. Dalam pikiran kita bukan bayi lagi 2000 tahun yang silam. Itu 2000 tahun yang silam. Tapi sekarang kita datang ketemu Tuhan Yesus di tempat ini, merubah paradigma kita, merubah sehingga kita punya mindset, kita mendatangi ke tempat ini. Saya mau berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang menghidupi saya, yang saya tidak lihat bahwa segala sesuatu ada topangan dari belakang, dari bawah, sehingga anak-anak saya bisa kuliah, bisa besar. Dari mana kehidupan ini? Kalau dilihat dari pemasukan kita dan mengeluarkan mendidik anak-anak dengan biaya pendidikan yang begitu besar, sangat tidak masuk di akal. Tetapi semuanya karena topangan-topangan Tuhan. Saya harus bersyukur kepada Tuhan. Saya harus datang menyembah Dia, karena Dia yang memberikan kehidupan kepada saya. Amin. Jikalau ada pemahaman seperti ini, wow, saya percaya hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Ada kekuatan, ada cahaya, ada gairah, ada semangat. No, yang tidak dapat dibandingkan semangat. Sebab apa? Damai sejahtera yang diberikan dunia, kekayaan apapun, tidak akan melampaui yang diberikan Tuhan kepada engkau dan saya. Amin. Hari-hari ini kita tinggal tunggu tanggal-tanggal kematian kita. Karena mati tidak ada syarat untuk mati. Mudah bisa mati. Anak kecil bisa mati, remaja bisa mati. Apalagi kita sudah 50 ke atas. Sebentar mati kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kehidupan yang kekal. Tapi saya tidak mau menakut-nakutkan kepada bapak dan mama di tempat ini tentang bagaimana neraka itu. Tetapi tidak ada kabar itu, karena kabar itu dari iblis semata-mata. Amin. Saya hanya sampaikan kabar sukacita pada hari Natal. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Amin. Saya tidak membahas tentang kengerian di pintu neraka itu. Tidak guna saya membahas itu. Bahkan ada yang datang kepada saya,
Bapak Thomas, Bapak Pendeta, saya terlalu banyak dosa terlalu menumpuk sekali. Saya sudah tidak tahu, tidak mau datang lagi di hadapan Tuhan. Saya bilang, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Jangan engkau mengabadikan masa-masa lalu. Hari ini masa lalu memberikan kenangan dan pengalaman. Masa lalu memberikan kenangan dan pengalaman. Hari ini memberikan tantangan dan kesempatan bagi engkau. Tantangan dan kesempatan bagi engkau. Tantangan itu pasti harus ada di dalam setiap kita anak-anak Tuhan. Tidak mungkin kita bebas dari tantangan. Karena itu saya tulis di sini. Bukan sekedar tuntunan Roh Kudus saja. Lebih jauh daripada itu, bahwa Natal itu merupakan sebuah tantangan yang besar. Amin. Ada amin? Natal itu merupakan sebuah tantangan yang besar. Tantangan apa? Berangkat pergi ke Bethlehem. Amin. Itulah tantangan kita. Amin. Itulah tantangan yang besar. Mungkin saya khotbah ini tidak pernah ada yang model seperti, tetapi saya mau bawa kepada kita supaya kita mengerti tentang tantangan yang Natal itu. Tidak lagi berbicara tentang, wow, kalau engkau tidak percaya sama Tuhan, nanti engkau punya kaki tangan putus terbakar, engkau tersiksa. Tidak, zaman itu lain. Tapi Yesus datang nanti sebagai hakim. Dia datang, dia mengenali, dia memateraikan kita sebagai anak-anak kesayangannya, dan dia dia lakukan dia sebagai pembela yang agung dalam hidup kita. Amin. Karena itu kasih Allah lebih dahsyat, lebih besar dari dosa-dosa kita yang ada. Amin. Maka kita jangan mengabadikan masa-masa lalu kita. Hari ini kata-kata firman Tuhan ayat 11. Hari ini ayat 11 telah lahir bagimu dalam hatimu. Amin. Hari ini firman ini berlaku universal. Dulu, sekarang sampai masa akan datang dia berlaku universal. Maka itu hari ini kita berkata, hari ini saya tidak mengabadikan lagi dosa-dosa saya. Saya pasti Tuhan sudah membereskan semuanya. Hari ini tanggal 29 Tuhan menghitung kehidupan yang baru saya, untuk mempersiapkan diri saya masuk di dalam dan memasuki tahun 2025 saya dengan gaya hidup yang baru. Amin. Katakan dengan jujur, Tuhan, kata firman hari ini ada kesukaan yang besar. Jangan engkau takut dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, jangan engkau takut. Sekali lagi, jangan engkau takut akan dosa-dosamu yang mengancam engkau, yang menakut-nakutin engkau, seolah-olah engkau tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Bulu badan saya merinding di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar akan dosa-dosa engkau. Karena itu dia datang, dia rela, dia masuk di dalam kandang yang sangat hina, yang tidak terukur oleh manusia yang miskin di dunia ini. Tidak, tetapi lebih daripada hina lagi, di palungan bayinya. Maksudnya adalah bahwa dosa-dosamu yang sebesar apapun, dia akan mampu turun sampai pada level yang terbawah. Amin. Dosa-dosa engkau, apapun engkau perbuat dalam kehidupan yang selama ini tidak menyenangkan Tuhan, Tuhan lupakan, karena dia bukan manusia, tapi dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Berbicara tentang Natal adalah berbicara tentang kasih Allah akan umat-umatnya. Berbicara tentang Natal ini berbicara tentang kasih Allah yang besar yang di dalam kehidupan umat-umat manusia. Dia ada di tengah-tengah kita saat pada pagi ini. Dia mengasihi engkau dan saya.
Dia sangat mencintai engkau dan saya. Dia mau engkau mengalami sesuatu transformasi. Dia mau datang untuk mengubahkan engkau. Dia datang mau membentuk engkau pada pagi hari ini. Periksalah Bethlehem dalam hidup kita. Mungkinkah Bethlehem dalam kehidupan kita? Mungkinkah itu adalah jam-jam masa teduh? Mungkinkah Bethlehem dalam kehidupan kita adalah mesbah keluarga yang mungkin kita abaikan? Padahal ada area-area hidup kita yang dia mau masuk dalam hidup itu, tapi kita anggap remeh dan tidak memusingkan akan area-area hidup itu. Mungkinkah kita ada area-area hidup kita yang Tuhan mau berbicara dalam hidup Bethlehem kita, tapi kita tidak pusing, padahal Tuhan mau pusing di hadapan itu. Dia mau memperbaiki engkau dalam keluargamu, dalam ekonomimu. Mungkinkah di dalam jam-jam teduh kita kurang perhatikan di jam-jam teduh untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan? Saya punya pengalaman pribadi yang tidak pernah saya lupakan. Saya punya pengalaman pribadi yang tidak pernah saya lupakan. Mungkin Bapak Mama sudah dengar kesaksian itu. Ketika tahun 87, saya sudah hidup dalam kebenaran. Ketika saya mau menikah, rumah saya renovasi besar-besaran. Saya kerja dalam satu perusahaan itu. Gaji saya saat 87 itu 1.400.000 sekian. Itu uang besar saat itu. Tahun 87 itu uang besar, itu 1 juta lebih. Ketika saya kerja, saya bangun rumah. Setelah bangun rumah, saya tidak sadar bahwa uang saya ada stok bersisa berapa di perusahaan itu. Karena besok saya harus berangkat pergi melamar mantan pacar saya ini. Benar, saya harus pergi menikah, sudah dijadwalkan tanggalnya. Saya pergi, saya minta tolong tutup buku, saya mau minta uang untuk pergi menikah sudah besok. Tiba-tiba mereka hitung uang saya sisa 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Saat itu 500 rupiah tidak besar juga. Saya ingat sewa mobil sudah 125.000. Sewa apa itu? Hanya sewa sedan itu. Dulu masih sedan, bukan Innova atau bukan Gala-Gala. Sedannya sudah mewah itu. Lalu sewa baju pengantin sudah 400.000 saat itu. Uang 500.000 saya mau bikin apa Bapak Mama? Saat itu saya berbicara di altar yang kudus ini, tidak ada satu setan, 2 binatang yang membantu saya, istilah kasarnya. Tidak ada sama sekali saudara yang mempedulikan saya saat itu. Saya ingat-ingat, saya punya Tuhan, saya bilang. Saya langsung uang 500 saya simpan di dompet. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan. Saya berserah secara hati yang lepas kepada Tuhan. Tuhan akan ambil alih, saya katakan. Sampai di kapal laut juga saya bertekuk lutut berdoa terus. Sampai di darat, sudah turun di Kupang, saya tetap melayani berdoa terus. Uang 500. Saya bilang apa Tuhan? Ternyata habis waktu menikah saya rasa saya tidak takut. Biasanya kalau orang dunia kalau 500 tidak ada uang menghadapi orang Chinese ini, bagaimana saya nih? Dengan mama tiri saja saya datang, bapak kandung tidak. Mama tiri saya datang. Mama tiri datang di Kupang minta 200 lagi bikin kue kering untuk dia punya adik menikah. Saya harus bayar 300. Mau pakai video, mau pakai segala macam menikah itu bagaimana itu? Menghadap dengan apa ini? Tapi aneh, tapi nyata. Ketika itu saya heran, saya tidak takut kalau ada kekurangan, saya tidak tahu kalau ada kekurangan. Tuhan tutup semuanya pikiran, bahwa saya jalan saja.
Saya sampai sekarang siapa yang pernah bawa babi, siapa yang bawa masak, siapa yang bawa urus ini, bawa urus makanan di gereja, semua itu sampai saya bingung sendiri lagi. Malah waktu habis nikah barang mas dapat banyak dan modal kembali lagi. Saya bingung sampai saat ini. Saya bingung sampai saat ini. Tuhan ambil, masih tinggal di hotel 3 hari lagi. Dari mana ini uang? Saya tidak tahu. Sampai sekarang mungkin bapak mama masih ingat khotbah saya pernah berbicara. Ada jam-jam yang Tuhan mau berbicara. Mungkin ada orang yang hanya bisa berdoa, doa makan saja, doa tidur saja, atau tidak 1 minggu 1 kali datang doa di gereja 1 kali saja. Tapi ada kosong waktu itu. Ada hal Tuhan akan berbicara di Bethlehem kita. Amin. Itulah Bethlehem. Berbicara tentang kita pergi ke Bethlehem. Berbicara untuk kita pergi ke Bethlehem. Bukan untuk kita jual harta benda, bukan untuk kita jual tanah, untuk kita jual sawah, untuk kita jual mobil, untuk kita bawa tiket, beli tiket berangkat ke Bethlehem. Bukan itu persoalannya. Bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa mau menjadikan hati kita ini. Ini saya ulangi lagi. Bagaimana kita mau menjadikan hati kita ini menjadi sebagai Bethlehem yang baru. Amin. Sebagai apa? Sebagai Bethlehem yang baru yang menimbulkan keagungan dan kemuliaan, sehingga Allah berkenan di dalam hidup itu, sehingga Allah mau tinggal di dalam hidup kita, dan Allah mau menjadikan kita sebagai tuan rumah di dalam hidup kita ini, dan Dia pemimpin dalam hidup kita. Amin. Itu Bethlehem yang dimaksudkan. Bukan kita jual tanah untuk kita pergi ke Bethlehem. Ingat bahwa untuk mendapatkan kasih kemurahan Tuhan, untuk kita mendapatkan karya rahmat ilahi, saya katakan, ingat baik-baik, untuk kita mendapatkan karya rahmat ilahi membutuhkan tanggapan dari manusia itu sendiri. Amin. 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 Tangan ini tidak bisa berbunyi kalau tanpa tangan kiri. Amin. Tangan ini tidak bisa berbunyi kalau tanpa tangan kiri. Kemahadiran Allah itu tidak tergantung kepada kemahadirannya semata-mata, selain ada tanggapan manusia. Amin. Untuk menjemputnya, untuk bersama-sama kita mendapatkan sesuatu yang terbaik. Amin. Ada amin? Ada amin? Kenapa gembala-gembala yang dipakai saat itu? Saya berpikir, aduh, tidak ada lagi ahli-ahli Taurat, tidak ada orang-orang yang pintar-pintar, yang betul-betul itu, yang luar biasa. Kenapa dipakai gembala-gembala? Gembala-gembala itu adalah representasi orang-orang yang miskin, representasi orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang bodoh, terpinggirkan. Kenapa? Ini pertanda bahwa Tuhan tidak memandang status sosial kita. Amin. Tuhan bukan melihat rupamu, tapi Tuhan melihat hatimu yang menggebu-gebu. Mereka mendengarkan tentang kabar tentang kelahiran Kristus, mereka segera gas ke Bethlehem tanpa memikirkan ini dan itu. Karena apa? Ada hati yang siap, ready, total ready. Ada amin? Ada hati yang total ready, yang siap menyambut akan Sang Mesias. Maka dia tidak pernah pikirkan lagi embel-embel di belakang. Maka hidup kita dalam beribadah, jangan kita membiarkan hati kita dimasuki oleh hal-hal yang lain. Harus dimasuki kepada hal-hal yang benar, sehingga betul-betul
dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, tidak ada muatan-muatan politik, tidak ada muatan-muatan yang motivasi-motivasi yang salah, tetapi betul-betul kehidupan kita pulang dari ibadah itu, kita akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita. Amin. Jadi jangan heran, Bapak Mama datang di sini, pulang tidak ada pembaharuan, tidak ada perubahan. Amin. Saya orang-orang yang pertama kali, orang-orang yang tidak mau sesungguhnya jemaat tidak bertumbuh. Saya mau jemaat itu bertumbuh dari level kepada level. Saya mau umat-umat Tuhan itu mau supaya mereka mengenal Allah dengan dekat dan lebih daripada Pak Thomas. Bukan Pak Thomas lagi, nanti Bapak Mama yang nanti yang bisa berdiri di sini. Amin. Saya percaya bahwa keberanian yang kita akan dapatkan itu bukan dari dunia, tapi dari sorga. Amin. Maka itu dalam firman Tuhan, jangan engkau takut. Kata-kata jangan engkau takut. Maka karena itu, ketakutan itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Amin. Segala sesuatu yang menghalangi untuk kita maju adalah rasa takut. Mau kerja ini rasa takut. Kehidupan diliputi dengan rasa takut. Kita suruh tahu Kristus sudah lahir, kok hidup saya masih rasa takut? Takut susah, takut anak-anak besok, takut ini didikan anak masuk ke sekolah bagaimana, begitu terus kehidupan yang tidak pernah habis-habis. Maka itu karena kasih Kristus, malaikat mengajak gembala untuk pergi berjumpa dengan Sang Juru Selamat, supaya mereka kembali, dipulihkan kembali rasa takutnya mereka. Ada amin? Rasa takut mereka dipulihkan, diberikan keberanian kembali. Ada amin? Sehingga mereka dapat mendapatkan kasih Allah yang besar, jaminan-jaminan, dan engkau tidak ada dalam pecundang lagi. Dan dosa yang paling tidak ada kebenaran, itu dosa yang akan ke penakut pecundang. Ada amin? Maka itu Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau datang di Natal. Natal itu bukan datang untuk melihat, datang untuk melihat, tapi pulang dan memberitakan kabar baik. Amin. Natal itu bukan datang untuk melihat. Natal itu datang bukan untuk datang melihat, tapi pulang dan beritakan. Amin. Itu Natal yang sebenarnya. Dan Natal ini adalah mengandung kuasa yang sangat besar. Kita tidak tahu ada kekuatan kuasa di balik daripada peristiwa Natal ini. Ada pekerjaan Natal ini, pekerjaan Roh Kudus. Ada kuasa di dalam Natal itu, ada kuasa yang melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang kita